Epistemologi dalam filsafat. Qabla al-hausi aksaru fi tadafukil al-aqlaniyah. Awala yajibu fahum nadoriyatu al-ma'rifati fi al-falsafah. Li'annaha waladat minaha al-aqlaniyah. Ta'ti nadoriyatu al-ma'rifati min kalimati al-yunaniyah. Wahiyya al-ma'rifatu alati ta'ni al-ma'rifatu wa sya'aru ladi ta'ni al-kalimatu wal-afkaru wal-ma'rifah. Nadoriyatu al-ma'rifati ta'ni harfiyah hasu bisyakli taqodiyati al-iftiradati wa syuruti al-mintaqiyah alati takmanu wara'uha al-ma'rifata mumkinatu wa muhawalatu iqta'i musa'alati aqlaniyah li'ida'ati al-haqiqati wal maudu'iyah. Sebelum memahami lebih jauh pada aliran rasionalisme, terlebih dahulu yang dipahami adalah epistemologi dalam filsafat, karena darinya lahir aliran rasionalisme. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang artinya adalah pengetahuan, dan logos yang artinya perkataan, pikiran, dan ilmu. Epistemologi bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan, serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Lida fa'inat nadoriyata al-ma'rifati hiya ilmu yunakishu al-ma'rifatu wa turuku usu alaihi bihasbu Muhammadi Adib. Nadoriyata al-ma'rifati huwa fara'u mina al-falsafa alati turakazu ala au tunakishu al-ijara'atu wa takniyah au ijara'atu ala husuli ala al-mu'arafati wal ma'rifah min huna yamakuna istilah aso at-tafahumi an-nadoriyata al-ma'rifah tunakishu kaifiyatu ma'rifati au ilmu yumkinu au yusalu al-insan. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Menurut Muhammad Adib, epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dari sini dapat ditarik pengertian bahwa epistemologi membahas tentang bagaimana suatu pengetahuan atau keilmuan dapat diperoleh oleh manusia. La tanakuru al-aqlaniyati qiyamati al-tajaribah bal tanakuru al-tajaribati yundari alaihi faqad ala annahu na'u minat tahfizi lil aqli wa min sama fa inna hadha at-tadafuqa mu'akkadu an al-haqiqatu wal hata'u yakuman nafi al-afkari wa laysa fi al-asya'i syai'ama idza kanati al-haqiqatu ta'ni wujudu afkari tatawafaqu ma'al waqi aw tushiru ilaihi fa inna al-haqiqata la yamukunna aw tujada illa fi al-aqli lana wa la yumkinu al-husulu 'alaiha illa an tariqi al-aqli wa haddah. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Karenanya, aliran ini yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide, dan bukannya di dalam barang sesuatu. Jika kebenaran bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal saja. Cara kerja epistemologi. Yusufu tariqatu an-naji fi nadoriyatu al-ma'rifati mahiyah husaisa al-muqarabati al-falsafiyah li dhahirati al-ma'rifah husaisa at-tariqa yumkinu ar-ru'yatu an-naji al-falsafiyah li mawdu'i adarasati min anwa'i al-usilati qadamu wa muhawalatu al-ijabati al-muqaddamah tuhawilu al-falsafatu an tuhawila bisyakli naqdi itara al-uslilata wa hawala al-ijabatu al-aslilati al-mawjudati amu wa syamilu wa asasiyah al-falsafatu ta'tazimu ta'huda naqda wa ta'kiru sawi al-ara'i ar-rasihati wa ra'ama kulahada mufidu tafizi al-horina ala
tafkiri biji dayati wa mas'uliyati akru qabuli al-ara'i wal ara'i al-ammah. Metode pendekatan dalam epistemologi menggambarkan bagaimana ciri khas pendekatan filosofis terhadap gejala pengetahuan. Ciri khas cara pendekatan filsafat terhadap objek kajiannya tampak dari jenis pertanyaan yang diajukan dan upaya jawaban yang diberikan. Filsafat berusaha secara mencoba mengajukan pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat bermaksud secara kritis menggugat serta mengusik pandangan dan pendapat umum yang sudah mapan. Semua itu guna merangsang orang lain untuk berpikir lebih serius dan bertanggung jawab, tidak asal menerima pandangan dan pendapat secara umum. Rasionalisme sebagai aliran dalam epistemologi. Al-aqlaniyatu hiya al-falsafatu alati tanisu ala hada al-aqli hiya ahum adatul al-iktisabi al-ma'rifah ida kanati al-tajribiyatu taqulu anna al-mu'arrafah yatimu al-husul alaiha at-tabi'ata tatabiru al-asya'u al-tajribiyah tidak fa inna al-aqlaniyatu su'alamu tilka al-ma'rifati summa al-husulu alaiha antoriki al-tafkir al-dawatu fi tafkiri hiya al-qawaidu al-mintokiyatu awim mintokiyah. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Al-aqlaniyatu la tanaquru istidami al-hawasi fi nasabi al-ma'rifah. Al-khobaratu al-hisayatu daruriyatu litafizi al-aqli wa taqdamihi al-mukawwanati alati taj'alu al-aqlu yaman wa ma'adalika lil-wusuli al-insana ila al-haqiqah huwa faqad an tariqi al-aqli at-taqarruri al-hisayatu hasbu al-aqlaniyati maddah khairi wadi hati wa fawdawiyati hadihi al-maddati ba'da dalika ya tabiruhu al-aqlu fi tajribati an-nafkir al-aqlu yuhakamu tilka al-maddati bihaisu yamakanu takwiyana al-ma'rifu al-haqiqoyah yumkinu an ya'malu ma'a al-aqli musa'adatu al-hawasa walakinna yamma kunna an yuntija al-aqlu aidun al-ma'rifatin laisat kadalika ala asasi al-mawadu al-hisayati ala al-itlaq lidalika yumkinu lil-aqli an yuntija al-ma'rifatu hawla kainati mujadarati haqqo. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata karena akal. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas dan kacau. Bahan ini kemudian dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal mengatur bahan itu sehingga dapatlah terbentuk pengetahuan yang benar. Akal dapat bekerja dengan bantuan indera, tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Jadi, akal dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak.